Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, tugas utama guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Untuk mengisi portal SIEKA, kita mulai menyusun atau mengisi program tahunan, ya, sesuai dengan daftar rincian kegiatan guru ini yang ada sebanyak 15 ini yang utama. Maka kita mulai dari merencanakan pembelajaran, yakni menyusun kurikulum. Kita balik ke portal. Nah, begitu kita login, kita akan tampil seperti ini, dihadapkan seperti ini dashboardnya. Kemudian langsung kita klik kegiatan tahunan, tampil seperti ini. Maka ini adalah tahun 2021. Maka yang untuk tahun berikutnya nanti kita pilih tahun 2022 atau bisa juga tahun sebelumnya. Nah, dalam hal ini tahun 2020 belum diisi, jadi kita mundurkan aja di tahun 2020. Jadi kita pilih di sini tahun 2020. Nah, apa yang mau kita isi? Nah, sesuai dengan tabel ini, menyusun kurikulum pada satuan pendidikan kita. Nah, jadi di sini kita buat menyusun kurikulum pada satuan tempat kita mengajar. Jadi ini boleh kita tulis begini, menyusun kurikulum di madrasah kita, boleh. Nah, boleh juga tambahkan satu di sini kalau biar nanti berurut. Kemudian atau juga tidak usah pakai angka 1, seperti ini aja, menyusun kurikulum di madrasah. Kurikulum yang mana? Tentunya kurikulum mata pelajaran kita, dalam hal ini fisika. Kalau nanti dia di MTS, menyusun kurikulum ya IPA terpadu begitu, atau IPS ya. Kalau di aliyah itu sudah sudah terbagi-bagi lagi. Berapa target kita? Targetnya di sini perlu kita sampaikan. Ini ada di semester 1 dan semester 2. Jadi sama dengan 2. Jadi 2 dokumen. Jadi di sini harus 2 kita isi. Sini kita 2, satuannya jangan salah, jangan hari, tapi 2 dokumen. Target penyelesaian ini, menyusun kurikulum ini berapa lama? Nah, kita buat 2. Mengapa 2? Nah, ini 2 dokumen itu biasanya semester 1 ini di bulan Juli, ya kan? Nah, dan semester 2 di bulan Januari. Kebalik ya. Ya, mengingat kita mulainya semester 1 itu di bulan Juli begitu. Jadi di sini kita buat 2 bulan. Jadi untuk 2 bulan atau 1 tahun itu. Jadi ada 2 kurikulumnya. Mengingat kita juga pastinya roster mengajar kita juga akan berbeda di semester genap dan ganjil tahun ajar berikutnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini yang terlihat tidak nampak, dia pasti berada di bawah kecuali kita klik tahun. Nah, maka dia disortir, yang paling tua berada di atas. Sementara kalau dibalik lagi, ya, yang muda di atas begini. Nah, setelah ini tersusun satu, nah, kalimatnya boleh saja menyusun kurikulum pelajaran fisika, ya terserah, tapi intinya menyusun kurikulum di madrasah. Nah, di sini ada 2 dokumen. Setelah ini selesai kita tadi susun, maka harus di breakdown. Nah, maksudnya apa di breakdown? Dipecahkan yang 2 bulan tadi itu. Kita klik breakdown. Nah, kan kita buat tadi 2 bulan. Nah, 2 bulan berarti di mana? Ada di Januari kita rencanakan, ada satu lagi di Juli. Nah, kita klik add breakdown. Ngapain kita? Ya kan?
Kita ketik saja menyusun kurikulum pembelajaran fisika semester 1 TP, ingat TP-nya 2020 2021. Berapa dokumennya? 1. Nah tadi kita targetkan 2. Save. Oke. Nah muncul seperti ini. Untuk yang Februari ini tidak ada, yang ada di Juli. Nah, biar tidak capek kita klik yang ini untuk ngambil contohnya. Kita copy, ini cancel, close dulu. Juli add breakdown kanan, paste. Atau boleh dulu dikosongkan, bisa juga diisi. Tapi nanti untuk semester, sorry ya, ini di semester 1, ini tadi 1 ya. Nah, yang ini nanti berubah di menyusun kurikulum pembelajaran fisika semester 1 tahun 2021-2022. Nah, ya, kebalik. Coba perhatikan, yang ini menyusun kurikulum pembelajaran semester 2 ya, di TP 2020 dan 2021. Nanti yang semester 1-nya itu untuk tahun berikutnya. Oke. Oke. Setelah selesai ini, klik lagi kegiatan tahunan. Kita lihat apakah dia sudah masuk. Klik tahun ini. Menyusun kurikulum fisika di madrasah. Ada 2 dokumen. Nah, ini breakdownnya di sini tadi. Ya, kalau mau kita edit, boleh diedit di sini. Nah, setelah menyusun kurikulum dan kita breakdown, baru kita buat kegiatan hariannya. Kapan kita susun itu? Ya, klik kegiatan harian. Nah, kapan? Ya, ini mungkin yang lama ya. Nah, ada sisa yang lama. Pilih bulan dan tahun atau klik aja tambah. Ini kalau kosong ya. Klik. Ini pilih, karena kita tadi startnya di Januari 2020. Ini susahnya kalau kita mundur, maka kita akan mulai mundur lagi ke belakang. Nah ini kita akan menyusun kurikulum di mana dan kapan. Nah begitu. Jadi kita pilih dulu. Di 1 Januari nggak mungkin karena masih libur, gitu. Boleh kita di sini, boleh. Tapi kalau kita mau di waktu libur kita selesaikan, biasanya masuknya itu kalau madrasah di tanggal 3. Kita pilih saja tanggal 2 misalnya, ya. Tanggal 2. Atau boleh juga tahun sebelumnya. Nah, karena biasanya guru-guru walaupun hari libur, dia tidak libur, dia menyiapkan untuk semester. Ya sebagian ya waktu itu digunakan untuk menyusun atau merencanakan pembelajaran di semester berikutnya. Kita pilih aja tanggal 2. Nah, klasifikasi tugas tahunan. Ya. Lihat yang tahun 2020. Menyusun kurikulum. Kita pilih breakdownnya. Januari menyusun kurikulum semester 2. Isi kegiatan keterangan harian. Jadi kita isi. Boleh menyusun kurikulum fisika di madrasah. Nah, siapkan roster kita. Kalau kita ini nggak usah lagi menyusun kurikulum fisika di kelas berapa kita susun. Misalnya kelas 10 IPA.
bekerja sama dengan MGMP Fisika begitu. Berapa banyak kurikulumnya? Satu dokumen. Ini otomatis keluar satuannya karena tadi sudah kita pilih. Ini dokumen. Jadi ini jangan lupa kerjasama dengan MGMP Fisika misalnya. Submit. Selesai satu. Nah, ini kita pilih tahunnya. Ini untuk menampilkan masih Desember ya. Kalau ingin kita lihat tahun lalu Januari, klik yang ini 2020, klik Januari. Nah, akan muncul. Baru ada satu, mengingat di sini 10 entry, tapi karena baru kita susun satu, maka inilah tampilannya. Begini. Nah, kita lihat kegiatan bulanan. Pilih tahunnya 2020. Lihat. Di Januari 2020, Januari search ya, sorry. Belum kita search tadi. Januari 2 Januari 2020 menyusun, aduh ada suara gangguan, menyusun kurikulum pembelajaran. Jadi di sini terlihat sudah 100%, berarti sudah tercapai. Begitu. Untuk yang di Juli sama juga ya. Nah, biar tidak capek ya, kita kembali lagi di kegiatan harian. Ya, kita copy saja ini. Maaf, ini 1 Desember. Oh ya, ini kebetulan yang lalu. Kita pilih yang Januari 2020. Ini bisa kita ini biar nggak capek. Nah, ini kita klik kanan, copy, tambah untuk bulan Juli nya langsung ya, begitu. Nah, ini pilih. Ini kita klik Januari 2020. Tadi tanggal 2 untuk Juli ya, berarti Juli sorry. Nah, kita pilih juga di Juli itu biasanya liburnya sampai pertengahan bulan. Jadi boleh aja kita buat di tanggal 1 ya. Nah, pilih yang tahun 2020. Nih, menyusun kurikulum fisika di madrasah. Nah, baru pilih Juli, baru paste. Tapi ingat, menyusun kurikulum fisika. Nah, ini juga perlu kita tambahkan juga. Boleh kita tambahkan semester 1 TP 2020 2021. Mengapa seperti itu? Karena di bulan Juli sudah ganti ganti roster begitu, masuk semester 1. Kalau kita masih mengajar di kelas 10, kalau ininya berubah ya, kalau kita dikasih roster berubah ya berubah, diikutkan yang ini. Nah, gitu. Nah, ini pilih satu. Kalau yang tadi mau kita edit nanti bisa ya. Oke. Nah, kita lihat. Kita kembali lagi tadi di 2020 di Januari. Seandainya mau kita ganti, boleh ini kita edit di sini. Ini ya, klik edit. Nah, ini kita tambahkan dalam kurung semester 1 TP 2019 ini 2020 ya. Nah, jadi kalau kita ini semester 2 sorry. Oke, yang ini juga harus kita perbaiki tahun 2020. Oke, kita simpan. Nah, kembali lagi ya. Bagaimana seandainya terjadi kesalahan misal, maka kita klik di program kegiatan tahunan tadi tahun 2020. Nah, misalnya ini ada satu, ini menyusun kurikulum fisika madrasah, ada 2 dokumen, kita klik dulu. Nah,
di sini kita klik, ada kesalahan edit, menyusun kurikulum fisika di madrasah. Menyusun kurikulum fisika di madrasah. Oke, kalau tidak ada yang salah kita cancel, kita update. Kalau sudah bagus, pilih lagi, kita breakdownnya kita perbaiki. Misalnya di Januari tadi ada kesalahan misalnya. Oh, kita itu ngajar di 2020, laporan tahun 2020, berarti kita membuatnya 2019-2020. Mengapa? Karena tahun 2020, tapi itu merupakan semester 2. Ya. Jangan salah. Kalau kita buat laporan di 2020, berarti itu Januarinya di bulan Januari itu udah semester 2 untuk tahun ajaran tahun sebelumnya. Jadi 2019-2020. Oke, kita simpan. Gitu kalau ada kesalahan. Jadi ini bisa diedit. Selanjutnya kita penuhi pula yang berikutnya, menyusun silabus. Di sini kita lihat tadi sudah merencanakan, sudah. Salah satunya menyusun kurikulum, berikutnya menyusun silabus. Kita lihat di portal, kita klik lagi kegiatan tahunan. Nah, untuk tahun 2020 yang mau kita buat, kita tambahkan lagi. Nah, ini pilih tahunnya 2020. Untuk menyusun silabus sama, silabus semester 1 dan silabus semester 2. Jadi kita buat, kita ambil aja sini, menyusun silabus. Ya. Menyusun silabus pembelajaran fisika, ya, madrasah atau di madrasah. Oke, berapa banyak? Kalau kurikulumnya 2, silabusnya juga bisa kita buat 2. Di sini kita buat dokumen juga, target 2 bulan. Mengapa? Di bulan Januari dan di bulan Juli. Nah, kita simpan dulu. Oke. Setelah itu kembali, kita klik dulu ini tahun, kita mundur ya ke belakang ini ceritanya. Menyusun silabus sudah muncul, tapi belum di breakdown. Kita klik breakdown. Nah, kita pilih Januari ya, sama. Jadi ini tadi kan sudah ada, bisa kita copy, tapi kita tambahkan detailnya. Menyusun silabus pembelajaran fisika di madrasah. Nah, untuk yang mana? Nah, untuk semester 2 misalnya, kita tambahkan semester 2 TP 2019-2020. Dokumennya 1, save. Nah, tadi akan muncul lagi. Nah, biar mudah, ini kita klik, kita Ctrl A, blok semua, copy, close. Ini Februari, tentunya diganti dengan Juli. Kita add breakdown, tambahkan. Nah, jadi ini menyusun silabus pembelajaran fisika di madrasah semester 1. Tapi TP-nya, oh maaf, itu ada yang apa ya, kita perbaiki, nggak apa-apa. Nah, ini 2021 semester 1 TP, targetnya 1 dokumen, save. Jika terjadi kesalahan ketik, bisa diklik edit breakdown. Yang ini tadi, ini kita salah ketik ya. Oke, kita simpan. Baik. Setelah itu kita kembali ke kegiatan harian. Setelah bulanan yang tadi sudah kita buat, maka kita tambah kegiatan hariannya. Kegiatan harian yang mana? Yang di 2020 tadi, di Januari. Ya, kapan kita susun? 1 Januari atau 2 Januari lah ya, sama ya. Kalau tanggal 1 kan masih libur. Nah, jadi di sini
akan muncul 2 kegiatan tahunan yang di tahun 2020 ini tadi, yang karena kita mundur ya. Tadi menyusun kurikulum sudah, sekarang menyusun silabus pembelajaran fisika di madrasah. Klasifikasi tugas bulanan sudah muncul ya, Januari. Jadi kita buat kegiatan hariannya, menyusun silabus pembelajaran fisika kelas berapa. Misalnya kelas 10 IPA. Ya. Nih. Semester 2. Mengapa semester 2? Kembali saya tanyakan lagi, saya sampaikan lagi, karena di Januari itu semester 2 ya. Kita pilih satu dokumen. Nanti biar mudah nih kita blok aja, copy untuk di bulan Julinya, submit. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk di bulan Juli, harian. Nah, ini kita ganti 2020 balik ke Januari, tanggal 2 juga. Boleh juga tanggal 3 sehabis hab ya, begitu. Nah, paling bawah lagi tadi menyusun silabus pembelajaran fisika di madrasah. Ini maaf, ini harus di bulan Juli ya, di bulan Juli. Ini tanggal 1 ya. Nah, ini kita ganti dulu. Kalau ini seperti nggak mau berubah, ini harus kita geser dulu sementara. Baru pilih lagi yang 2020 menyusun silabus. Baru ini muncul Juli ini muncul otomatis karena sudah kita breakdown. Nah, ini kita ganti semester 1 2020 dan 2021 begitu. Ini satu dokumen. Oke, selesai. Nah, jadi kita sudah melaksanakan merencanakan pembelajaran, buat laporan perencanaan, baru 2 poin ya. Nanti ada menyusun RPP. Nah, jadi nanti akan kita siapkan dulu 3 dulu ini ya, menyusun RPP ya. Nah, akan kita lanjutkan ya pada ini berikutnya ya. Di sini kalau kita lihat ya, untuk kegiatan harian ini yang sudah terisi misalnya ya 2020 Januari, maka akan muncul seperti ini. Ada 2 kegiatan yang sudah kita buat. Ini yang bawah tadi merupakan yang pertama. Boleh juga kita ganti begini sih, menyusun kurikulum, menyusun silabus begitu. Jadi 2 udah siap. Ini masih dalam kategori merencanakan begitu. Dengan cara yang sama nanti untuk menyusun RPP 1 lembarnya yang ini. Nah, untuk menyusun RPP 1 lembar kita butuh kalender pendidikan ya, atau nyusun RPP lah ya secara gamblangnya. Kita butuh kalender pendidikan ya, sehingga bisa kita tahu minggu efektif atau tidaknya nanti bisa kita tentukan, sehingga kita dapat mengetahui berapa kali pertemuan, berapa RPP yang kita buat begitu. Baik, sampai di sini kita stop dulu ya.